Oke, lanjut kembali tentang membahas kutu perisai. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara saya mengatasi kutu perisai yang menyerang di batang tanaman pokok anggur kita ya teman. Nah, ini. Jadi di sini saya telah menyiapkan ini alatnya. Saya biasa menggunakan sendok untuk menakar. Sikat bekas, ini kebetulan sikat bekas untuk anak-anak yang tidak terpakai. Gunakan wadah atau saya di sini menggunakan toples. Nah, di sini air kurang lebih 1 liter ya teman. Ini 1 liter kurang. Nah, di sini saya menyediakan bahan untuk pencampurannya. Nah, di sini saya menggunakan antrakol sebagai fungisida, abasel sebagai insektisida yang berbahan aktif abamectin. Ini bebas ya teman. Yang penting bisa membasmi kutu-kutuan. Dan sabun cair, saya menggunakan 1 sendok. Setelah saya larutkan seperti ini, bisa teman lihat nampak di ini tim busa. Dan air tentunya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya dari sabun, insektisida, dan juga fungisida. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini ya teman, agar saya makin semangat membuat konten video. Dan bila ada pertanyaan tentang hal-hal yang masih kurang paham di video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan jelaskan fungsinya dari sabun cair, insektisida, dan juga fungisida. Nah, di sini saya menggunakan sabun cair. Itu ya teman, sabun cair untuk pencuci piring. Banyak kok, seperti Sunlight, Mama Lemon, dan kawan-kawannya. Saya menggunakan 1 sendok makan. Nah, ini 1 sendok makan. Saya larutkan ke sini. Nah, fungsinya sabun cair ini seperti yang kita ketahui, kalau kutu perisai itu mempunyai kulit yang keras ya teman. Kulit yang keras. Jadi perekat saja yang biasa untuk kita pencampuran untuk fungisida dan pestisida itu tidak cukup. Jadi kita menggunakan bahan aktif dari sabun cair itu yang sedikit keras, sedikit bahannya keras ya teman, seperti kayak orang bilang tuh sabunnya itu seperti deterjennya, tapi kita batasi, jangan terlalu banyak. Jadi dia itu untuk menembus dari kulit si kutu perisai. Karena kalau secara bentuk kutu perisai itu semacam bentuknya kayak kura-kura. Kalau teman paham kura-kura atau penyu, itu dia itu bentuk luarnya itu seperti cangkang. Nah, itu. Jadi walaupun kita semprot dengan menggunakan pestisida berbahan aktif apapun, sangat sulit menembusnya. Jadi kita membutuhkan sabun cair ini. Dan untuk abasel ini saya menggunakan ini karena ini abamectin ini berfungsi untuk membasmi segala kutu-kutuan, kutu kebul, kutu putih. Nah, jadi dengan bahan aktif abamectin ini, waktu pas kita sikat, langsung dari cairan ini langsung membunuh si kumannya ini ya teman. Nah, ini jadi dia langsung terkena waktu pas sudah tertembus pelindung dari kutu perisainya itu, kena air yang telah larutkan dengan abamectin ini, langsung tertembus, langsung mengenai si kutunya itu. Dan antrakol ini, kalau pada saat kita menggosok, kan si kutu itu kan akan menggigit batangnya untuk menghisap nutrisinya itu. Nah, pasti waktu pas gigitannya lepas pasti akan menimbulkan luka ya teman. Nah, ini jadi fungsinya jamur ini untuk melindungi agar tidak terjadi setelah kutu hilang, kita hindari yang namanya timbulnya jamur. Nah, itu.
Karena yang perlu kita ketahui, kutu perisai itu berkoloni. Jadi pasti setiap titik-titik yang dia hinggapi itu pasti akan banyak titiknya. Kita hindari dari itu agar terlindung dari jamur. Nah, jadi sekian dulu penjelasan tentang ketiga bahan ini. Yuk langsung kita praktekkan ya teman. Nah, di sini saya menggunakan Abasel ini, saya kira-kira ya teman, setengah sendok. Antrakolnya juga setengah sendok. Nah, inilah hasil pencampuran dari ketiga bahan itu: sabun cair, Abamectin, Abasel, dan antrakol. Jadi kita akan langsung praktek. Nah, seperti yang kita teman lihat, perhatikan. Nah, ini putih-putih terserang oleh kutu perisai. Nah, ini kalau kita ini tuh bisa lepas ya teman. Ini namanya kutu perisai. Dia itu cangkangnya itu seperti yang saya bilang, kulit luarnya itu sangat tebal. Jadi kita perlu caranya seperti ini. Kita menggunakan sikat. Nah, ini kita gosok-gosok saja sampai ke seluruh yang terjangkit kutu perisai ini. Ini pelan saja tapi pasti. Jangan terburu-buru, pastikan airnya ini, larutan ini tercampur dengan rata. Dan dengan sabun cair ini berfungsi juga sebagai perekat. Nah, kita akan skip dulu. Nah, oke. Sepertinya saya telah selesai. Sepertinya ya teman, karena banyak sekali yang terkena kutu perisai. Nah, mungkin di teman ada pertanyaan, apakah aman dengan dosis ataupun campuran ketiga bahan ini? Menurut saya sih aman saja, asal seperti ini, bila ditemukan di satu tempat atau satu titik seperti ini, misalkan ini, usahakan lebih banyak ya teman, lebih banyak, lebih lama menyikatnya seperti ini. Seumpamanya sini titik yang banyak kutu perisainya. Nah, ini gosok aja terus teman, sampai kalau perlu 2-3 kali kita pastikan. Dan kalaupun yang tidak terkena, seumpamanya batang yang tidak terkena, itu cukup dioles-oleskan saja seperti ini. Kita oleskan saja untuk langkah pencegahan. Nah, ini, jadi saya kira itu aman. Jadi maksudnya, kalaupun ada yang di tempat titik ataupun batang yang paling banyak terkumpulnya kutu perisai, disitulah kita lebih intens, lebih getol dalam mensikat. Nah, ini lebih basah, lebih becek, dan saya pastikan itu aman, karena disitulah biangnya ataupun kutu perisai berkembang biak. Nah, jadi sekian dulu video kali ini tentang membahas kutu perisai ini dan cara mengenanganinya. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, bye.